Semenjak Sultan Taha membatalkan semua perjanjian antara pihak Belanda dan Kesultanan Jambi terdahulu, Belanda mengeluarkan segala taktik, termasuk mengajukan perundingan yang selalu ditolak oleh Sultan Taha, sehingga berujung pada penyerangan Istana Tanah Pilih. Jambi membara, disiram tetesan darah anak negeri, membelit dan memintal kemerdekaan. Bayi ini kunamakan Raden Matahir bin Raden Kusen. Bayi ini akan menjadi kesatria, tegas dan ditakuti Belanda. Tetapi hanya Yang Maha Kuasa yang tahu hasilnya. Raden Matahir lahir pada tahun 1871 di desa Sekamis, Sarolangun. Ayahnya adalah Pangeran Kusin dan kakeknya Pangeran Adi. Beliau lahir pada masa perang karena semenjak tahun 1858 terjadi perang besar antara Kesultanan Jambi dengan Belanda. Ini jelas memberikan pengaruh yang besar bagi watak dan sikap dari Raden Matahir. Raden Matahir lahir dan dibesarkan di kediamannya di Kesultanan Jambi. Lahirnya seorang tokoh besar itu tidak lepas dari faktor pendidikan yang didapatkan. Raden Matahir sejak kecilnya itu sudah mendapatkan pendidikan pencak silat dari Panglima Sultan Taha, sehingga ini membentuk karakter dan ketangkasan dari seorang pangeran. Selain dari pendidikan pencak silat, kita tahu bahwa Kesultanan Jambi begitu besar dipengaruhi oleh agama Islam. Sehingga pendidikan agama menjadi sangat penting dari sebuah kesultanan, di mana didatangkan guru ataupun ulama-ulama besar untuk mendidik dan membentuk nilai agama dari setiap keluarga kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Karena lahir pada masa perang, Raden Matahir juga diajari strategi perang dan tentu dipersiapkan untuk menjadi pejuang berikutnya, karena keluarga beliau, saudara beliau juga aktif dalam pertempuran melawan Belanda.
Taha yang merupakan juga kakek beliau sudah melihat potensi yang besar dari Raden Matahir ini. Dan beliau beranggapan tentu ke depan Raden Matahir akan muncul sebagai Sultan. Raden Matahir kini telah dewasa dan telah menunjukkan sikap kesatrianya. Terima kasih. Aku telah banyak mendengar cerita tentangnya. Raden Matahir adalah seorang yang tegas dan pemberani, Sultan. Ia sangat cerdas dalam mempelajari ilmu strategi. Baiklah. Dia akan menjadi kesatria yang ditakuti oleh Belanda. Negeri Jambi yang berdaulat terus terguncang dengan Belanda yang haus kekuasaan. Paksaan demi paksaan, kekerasan demi kekerasan terjadi di mana-mana. Rakyat kian sengsara. Perang pun pecah. Tuanku, maafkan hamba jika lancang bicara. Ada apa, Raden Matahir? Katakanlah. Agar tidak terjadi kekacauan strategi, saya berpendapat, pertama, kita kacaukan penjajah di negeri ini dengan membentuk wilayah penyerangan. Agar pasukan Belanda bingung melawan pertahanan yang kita miliki. Setuju. Siapa yang memegang tampuk wilayah, tentunya atas mufakat dan limpahan junjungan Tuanku Sultan Taha Saifuddin. Baiklah. Sekarang akan aku tetapkan. Kita akan membagi wilayah perjuangan kita dengan 4 front. Markas perjuangan kita di Kumpe dan akan dipimpin langsung oleh Raden Matahir, dibantu oleh Raden Pamuk dan Pangeran Tude. Mobilitas yang tinggi dari Raden Matahir dan kepiawaian beliau dalam bergerilya itu dicatat oleh Belanda. Di salah satu artikel yang ditulis oleh Belanda, oleh koran Belanda, dikatakan kurang lebih ada 80 pertahanan Raden Matahir dalam rangka bergerilya menghadapi serangan Belanda. Keberanian dan ketegasan beliau di dalam perjuangan sangat melekat di hati masyarakat Jambi. Bahkan beliau dikenal dan diberi gelar sebagai Singo Kumpe. Lapor Mayor, warga kita sudah banyak yang mati.
jalur yang digunakan oleh Belanda pada waktu itu adalah lewat kapal. Jadi logistik, senjata, amunisi, dan obat-obatan itu melewati Sungai Batanghari dan melewati Kumpeh. Dan karena itulah Perang Kumpeh itu begitu menjadi sangat strategis bagi rakyat Jambi karena itu adalah jalur yang dilewati oleh Belanda. Bagaimana Raden Paman dengan pasukan kita? Maaf Raden. Ada apa? Sultan Raden. Kenapa dengan Sultan? Sultan sudah gugur. Perjuangan sejatinya menghendaki pengorbanan. Tergambar sedih yang amat dalam dari raut wajah Raden Mutahir. Tetapi dalam diri beliau tumbuh tekad untuk berjuang terus sampai titik terakhir. Sepertinya Belanda sudah ingin menguasai seluruh Jambi. Perintah sudah tidak dapat lagi ditunggu. Aku akan segera menuju Jambi. Setelah Sultan Taha gugur pada bulan April tahun 1904, banyak anak raja yang ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Namun perjuangan Jambi tidak berhenti karena Raden Matahir dengan para pengikutnya tetap berusaha keras untuk melakukan perlawanan melawan agresi Belanda tersebut. Saya heran, meski Sultan Taha sudah mati di tanganmu, Letnan, namun masih saja ada semangat melawan pemberontakan. Kali ini benar-benar gila. Benar. Benar, Mayor. Raden Matahir itu seperti hantu. Dia bisa terbang. Terkadang dia berada di Tebo, di Bangko, dan kadang di Kumpe. Benar-benar singa. Strategi dari Belanda sendiri kita ketahui secara umum Belanda itu selalu melakukan penyusupan atau dikenal dengan istilah divide et impera. Jadi Belanda itu selalu menawarkan ataupun memberikan tawaran-tawaran yang sangat besar kepada pribumi yang mau bekerja sama dengan Belanda. Mayor, kali ini kita harus menggunakan dengan cara yang halus. Tidak dengan cara kekerasan lagi. Baiklah.
kita menggunakan cara lain untuk melacak keberadaan Raden Matahir. Firasat yang dirasakan oleh Raden Matahir itu didukung memang kondisi pada waktu itu memang front Raden Matahir mengalami desakan yang begitu besar. Pertama, posisinya terjepit, beberapa front, beberapa pejuang yang lain sudah banyak yang meninggal dan ditangkap. Ditambah lagi dengan posisi Belanda yang sudah banyak menguasai wilayah. Sehingga ada inisiatif dari masyarakat pada waktu itu yang ingin menyelamatkan nyawa dari Raden Matahir dengan mengumpulkan beberapa donasi dari masyarakat agar Raden Matahir mengungsikan diri ataupun menyelamatkan diri ke daerah Malaka atau sekarang disebut dengan daerah Malaysia. Aku punya cara untuk mengatasi kemelut kita. Ini pun kalau disetujui oleh saudara-saudara, terutama Raden Ahmad selaku adik dari Raden Matahir. Katakanlah. Bagaimana untuk sementara waktu kita selamatkan Raden Matahir dan beberapa panglima setianya? Diselamatkan? Diselamatkan kemana? Ke Malaka, Raden. Aku harap dengan uang 50 ringgit ini Raden Matahir bisa selamat sampai ke Malaka. Dan kalau ini berhasil, tentunya Belanda itu tidak akan mengetahui keberadaan Raden Matahir. Aku telah mendengar semua pembicaraan kalian. Aku sungguh terharu. Kuucapkan terima kasih. Jika aku dapat menyelamatkan diri ke Malaka, bagaimana dengan kalian di sini? Tentu, kalian akan disiksa. Biarkanlah aku di sini bersama kalian. Aku rela mati dalam pertempuran melawan penjajah. Sebelum Belanda melakukan penyergapan, salah seorang keluarga Raden Matahir mencoba meyakinkan Raden Matahir untuk menyerah kepada Belanda. Tetapi Raden Matahir tidak mau menyerah. Dan akhirnya terjadilah kontak tembak antara Marsose Belanda
mereka datang. Tahir, menyerahlah kepada Belanda. Aku jamin engkau tidak akan diapa-apakan. Engkau rupanya, Paman, sampai hati benar membawa pasukan Belanda ke rumahku ini. Aku datang dengan niat baik, ingin mengajak engkau untuk ikut Belanda. Kalau aku tidak mau, tidak ada cara lain. Engkau harus dipaksa. Raden Matahir Singokumpeh, pejuang Jambi, gugur oleh suatu pengkhianatan oleh keluarganya sendiri. Seketika, rakyat terdiam, terpukul jiwanya. Pertiwi memanggil putranya. Rohnya kembali ke haribaan sang pemilik. Bumi Jambi mencatat perjuangannya.